Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa. Berjumpa ini pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini Jumat 9 Oktober 2020 bertepatan dengan 21 Safar 1442 Hijriah. Dan alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa Ulum Aspi dan bagi rekan-rekan yang nanti bisa lihat Ulun di live langsung melalui Facebook ataupun channel YouTube Ulun di Aspi Anarka TV, untuk selalu like, share, dan jangan lupa subscribe-nya, dan jangan lupa tombol notifikasinya untuk diaktifkan agar terus mengikuti kegiatan-kegiatan Ulun selama siaran untuk selalu berdakwah walau balik ani walau ayah walaupun hanya satu ayat. Hari ini Ulun akan bercerita tentang seorang sahabat Rasul, yaitu Zaid bin Sabit. Zaid adalah seorang qori. Ulun langsung pada poinnya. Keajaiban yang paling besar bahwa Islam ialah pemberian kemerdekaan kepada tenaga-tenaga pembina, tenaga yang bergelombang dan ingin bergerak ke segala jurusan. Mendapat kebebasan untuk berkembang. Sebelumnya datangnya Islam, pria maupun wanita mendapat tekanan dan penindasan. Di zaman itu sungguh luar biasa kekejaman kaum Quraisy, kafir Quraisy. Tetapi setelah Islam datang, mereka mendapat kesempatan untuk bergerak ke menanjak. Mengangkat diri mereka ke latar pimpinan dengan segala kehidupan. Di antara pemimpin yang menanjak naik itu yaitu Zaid bin Sabit. Menduduki tempat yang utama di antara para sahabat-sahabat Rasulullah lainnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Zaid bin Sabit orang Madinah asli. Beliau adalah orang Madinah asli, termasuk kaum Ansar. Jadi Zaid ini termasuk kaum Ansar. Dia anggota suku Kharas. Sebelumnya Islam masuk ke Madinah sudah menjadi kebiasaan bahwa masing-masing suku saling bertentangan dan saling perang memerangi. Salah satu peperangan suku yang paling besar pada yang bernama Yaumul Bu'ats, yaitu ayah Zaid bin Sabit tewas dalam peperangan ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat kematian ayahnya ini Zaid masih berumur 6 tahun, jadi masih kecil Zaidnya. Peperangan ini terjadi 5 tahun sebelum Islam memasuki kota Madinah. Untuk mengembangkan agama Islam di Madinah diutuslah seorang mubalik bernama Mus'ab bin Umair. Waktu ini Zaid masih berumur 11 tahunan. Ketika Mus'ab bin Umair berpidato memberikan penerangan agama Islam kepada penduduk kota Madinah, secara kebetulan Zaid lewat di tempat itu. Karena tertarik, dia ikut duduk untuk mendengarkan penerangan dari Mus'ab tadi. Zaid terkejut mendengarnya, hatinya menjadi tergugah dan mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Mus'ab tadi. Dasar-dasar Islam yang masuk akal dan mudah dipahami itu mengharukan sukmanya. Kemudian keinginan untuk menjadi hamba Allah yang baik menyerangai kalbunya, dan dia berbaiat untuk masuk Islam dan meninggalkan segala bentuk kejahatan masa dan serta kesyirikan yang selama ini telah dia lakukan. Dengan segera dia masuk Islam tadi, memasuki kepercayaan baru semenjak masa kanak-kanaknya, dan dia telah mendapat kemuliaan dengan mendapat pedoman hidup yang baik dan benar. Pegangan ini diperolehnya tanpa bujukan dari siapapun, jadi memang kesadaran dari hati yang tulus oleh Zaid sendiri. Naluri dan perasaan nuraninya telah dapat menghindarkan dirinya dari penyembah berhala. Karena sebelumnya Zaid itu adalah penyembah berhala. Dia keluar dari alam jahiliyah dengan keyakinan yang baru bahwa Zaid bin Sabit akan mempunyai masa depan yang gemilang. Telah mulai kelihatan dari masa kanak-kanaknya. Setahun di sentuhan gaib Islam maksudnya, telah mempercepat pertumbuhan bakat-bakat aslinya. Dengan segera ia muncul sebagai orang yang mempunyai kesanggupan yang luar biasa. Dengan perasaan dahaga yang rasanya tidak mungkin dipuaskan, Zaid menyerap jiwa dan semangat pembelajar Islam yang ulung. Ketika Rasulullah SAW memasuki kota Madinah, saya telah hafal Al-Quran. Bayangkan,
sampai kurang lebih 18 juz. Dia membaca kitab Allah itu bukan hanya sekedar untuk melakukan saja, tapi dengan penuh keyakinan dan perasaan. Bacaannya membuat orang-orang terpesona. Kalimah ilahi yang disuarakan Zaid membuat pendengarannya menjadi hening terpukau. Jadi luar biasa, merdu sekali suara Zaid tadi. Mengingat besarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, bocah cilik yang bernama Zaid itu dibawa oleh para sahabat untuk menghadap Rasulullah. Depan Rasulullah SAW, Zaid disuruh membacakan ayat-ayat Allah tadi. Rasulullah sendiri pun terharu, apalagi ketika mengingat bahwa Zaid anak Madinah asli, belum pernah bertemu dengan Rasulullah, belum pernah mendengar langsung firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Dengan Islam baru saja masuk ke Madinah, dia telah dapat membaca Al-Quran dengan fasih, dengan perasaan tulus ikhlas, dengan cinta dan pengabdian, sehingga dapat mengharukan hati siapa saja yang mendengarnya. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peperangan Badar dan Uhud, Zaid bin Sabit masih merupakan seorang anak kecil. Sungguh pun masih kecil, dia telah mendesak Rasulullah SAW agar diberi izin untuk perang bersama Rasulullah, bertempur bersama para sahabat lainnya. Hasratnya besar sekali untuk ikut berjihad di jalan Allah. Bagaimanapun, walaupun dia masih kecil, tapi hatinya sangat keras untuk membela agama Allah. Nah, Rasulullah SAW menolak permohonan Zaid. Tidak, kata Rasulullah. Umurmu belum cukup, kau masih kanak-kanak, kata Rasulullah SAW. Pertempuran pertama yang boleh diikutinya ialah pertempuran Khandaq. Nah, jadi pertempuran pertama yang boleh diikuti oleh Zaid yaitu pertempuran Khandaq. Pada waktu Zaid telah mencapai umur 16 tahun. Dalam mempersiapkan parit, maksudnya perang Khandaq yaitu perang parit tadi, Zaid bekerja membanting tulang. Dia giat sekali menggali parit pertahanan. Dia mengangkut tanah galian dan sekuat tenaganya. Kebetulan Rasulullah SAW melihat anak muda yang bekerja giat ini. Ketika takjub, Rasulullah berkata, alangkah mulia anak muda yang serajin ini, kata Rasulullah SAW. Luar biasa. Bahkan nanti di akhir cerita, ketika Rasulullah SAW akan wafat, Rasulullah memanggil Zaid untuk membacakan Al-Quran, bahwa Rasulullah ingin mendengar bacaan terakhir dari Zaid bin Sabit. Karena beratnya pekerjaan, Zaid menjadi sangat lelah. Dia pergi berbaring untuk bernapas dan istirahat sebentar. Dia mengantuk rupanya karena terlalu capek. Dia berjuang melawan kantuknya, tapi sia-sia. Nah, angin sepo-sepo membawanya masuk ke dalam mimpi. Dia tertidur di siang bolong tanpa menyadari segala sesuatu di sekelilingnya. Sebagai pelekar, seorang temannya mengambil senjatanya. Nah, cerita ini sampai juga ketika Rasulullah SAW. Beliau segera datang menjenguk ke tempat Zaid. Memang beliau lihat Zaid sedang tidur, sangat nyenyak sekali, tanpa menyadari apa-apa dan tanpa punya senjata. Sambil senyum, Rasul berkata, wahai jagoan penidur, bangunlah. Nah, Rasulullah pun bercanda untuk menghibur para sahabat. Zaid kaget, beranjak karena dia melihat Rasulullah SAW di dekatnya. Dia tegak berdiri, kebingungan, dia merasa malu kepada Rasulullah, apalagi ketika melihat senjatanya sudah hilang. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penghargaan Nabi kepada Zaid kelihatan pula dalam peperangan Tabuk. Jadi selain perang Khandaq tadi, perang pertama, dia juga ikut pada perang Tabuk. Memegang panji yaitu amarah dari kesatuan Banu Nazar, jadi memegang bendera. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengambil panji dari tangan Amarah lalu memberikannya kepada Zaid bin Sabit. Amarah heran ketika perbuatan Nabi tersebut, karena biasanya Amarah yang membawa panji tadi. Nah, lalu mengucapkan pertanyaan, apakah kesalahanku wahai Rasulullah? Maka Tuhan menganggap diriku tidak pantas lagi untuk membawa panji-panji itu. Maka kata Rasulullah, atas pertanyaan ini Rasulullah menjawab, engkau sama sekali tidak bersalah. Aku telah memberikan panji itu kepada Zaid karena dia mempunyai keutamaan yang lebih daripadamu. Dia mempunyai keahlian dalam membaca Al-Quran melebihi kamu. Keahlian inilah yang telah mengangkat derajatnya lebih tinggi, sehingga dia telah lebih berhak untuk memegang panji-panji ini. Aku hanya memberikan penghargaan kepada Al-Quran dan bukan kepada pribadi Zaid. Masya Allah. Jadi di pertemuan yang akan datang nanti kita masih akan menyambung tentang Zaid, yaitu seorang sekretaris Rasulullah
Jadi bukan hanya saja Zaid ini seorang qori atau membaca Al-Quran yang suaranya sangat merdu, bahkan Rasulullah pun terpukau mendengarnya. Zaid juga diangkat menjadi sekretaris pribadi Rasulullah SAW. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah diberi kesehatan selalu. Ilal liqa, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Dan jangan lupa like, subscribe dan share dan aktifkan loncengnya pada channel YouTube Ulun Asyifatul KTP, dan insyaallah nanti akan tayang pada hari ini. Bila bisa bilhaq, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.